Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan bahas lagi latihan soal TWK CPNS 2023 dan video ini merupakan video yang ke-30. Oke, sebelum lanjut, aku mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah subscribe channel ini dan juga udah share dan like video yang ada di channel aku. Terima kasih banyak, semoga kalian sukses semuanya dan apapun cita-cita kalian bisa tercapai. Amin. Oke, langsung aja kita bahas soal yang pertama. Pembelajaran negara bisa dilakukan oleh seluruh elemen bangsa, baik di tataran masyarakat, tempat tinggal, maupun sekolah. Berikut ini yang termasuk contoh usaha pembelaan negara di lingkungan tempat tinggal adalah, jadi yang ditanyakan adalah contoh usaha pembelaan negara di lingkungan tempat tinggal. A. Memasang bendera merah putih saat kemerdekaan Indonesia. Ini sepertinya A bukan merupakan contoh bela negara. B. Mengikuti kegiatan ronda untuk menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan tempat tinggal. Ya, berarti di sini ada usaha bela negara. Kita mengikuti kegiatan ronda. C. Merazia toko yang menjual minuman keras karena dapat membuat lingkungan menjadi tidak aman. Kalau merazia toko ini bukan merupakan tanggung jawab atau kewajiban kita. Kalau C, ini bukan wewenang kita, tetapi ada pihak tersendiri yang melakukan tugas ini. Berarti C bukan. D, siap sedia membantu TNI jika sewaktu-waktu dibutuhkan. D juga bukan. E, membubarkan acara organ tunggal dengan mengajak orang lain. Pilihan E juga bukan merupakan usaha pembelaan negara. Jadi dari kelima pilihan ini, yang merupakan usaha pembelaan negara di lingkungan tempat tinggal adalah dengan kita melakukan pilihan B, yaitu mengikuti kegiatan ronda untuk menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan tempat tinggal. Lanjut soal nomor 2. Berdasarkan ketentuan undang-undang yang berwenang memberikan putusan bahwa presiden dan atau wakil presiden telah melanggar hukum adalah A. MPR, B. KY, C. DPR, D. MK, E. MA. Nomor 2 merupakan kaitannya dengan pasal 24C ayat 2 yang bunyinya adalah Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar. Jadi, yang berhak atau yang berwenang memberikan putusan bahwa presiden dan atau wakil presiden telah melanggar hukum adalah Mahkamah Konstitusi atau MK. Jadi, soal nomor 2 jawabannya adalah D, MK. Lanjut soal nomor 3. Proses penegakan hukum dilakukan dalam rangka pelaksanaan norma hukum sebagai acuan perilaku bagi seluruh warga negara tanpa kecuali dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, pentingnya persamaan di dalam hukum bagi warga negara Indonesia adalah A. Membantu aparat penegak hukum dalam menciptakan ketertiban nasional. B. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. C. Meminimalisir pertentangan yang terjadi antar individu dalam masyarakat. D. Terciptanya keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum dalam masyarakat. E. Menjamin terciptanya keadilan hukum bagi para penguasa pemerintah. Yang ditanyakan di soal nomor 3 adalah pentingnya persamaan di dalam hukum bagi warga negara Indonesia adalah dari kelima pilihan ini yang merupakan arti pentingnya persamaan di dalam hukum bagi warga negara adalah pilihan D, yaitu terciptanya keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum dalam masyarakat. Itulah mengapa persamaan di dalam hukum sangat penting bagi warga negara. Jadi soal nomor 3 jawabannya D. Lanjut soal nomor 4. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan oleh Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, dan juga rakyat sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 Ayat 2, di mana A. Polri dan rakyat sebagai kekuatan pendukung, B. Rakyat sebagai kekuatan utama, C. Prajurit TNI, Polri, dan rakyat sebagai kekuatan utama, D. Prajurit TNI dan Polri sebagai kekuatan pendukung,
E. Prajurit TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Soal nomor 4 berkaitan dengan pasal 30 ayat 2 yang bunyinya usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI atau Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Jadi, 5 pilihan ini yang sesuai dengan bunyi pasal 30 ayat 2 adalah pilihan E, yaitu prajurit TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Lanjut soal nomor 5. Pancasila disebut sebagai dasar negara. Hal ini berarti A. Tidak ada ideologi yang lebih baik dari Pancasila. B. Semua peraturan hukum yang ada di Indonesia harus berdasarkan dengan Pancasila. C. Pancasila tidak berdasarkan hukum agama. D. Semua benar. E. Undang-Undang Dasar 1945 tidak boleh dirubah. Dari kelima pilihan ini yang merupakan arti Pancasila sebagai dasar negara adalah pilihan B, yaitu semua peraturan hukum yang ada di Indonesia harus berdasarkan dengan Pancasila. Itulah maksud dari Pancasila sebagai dasar negara. Lanjut soal nomor 6. Bunyi pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan pengamalan Pancasila sila ke A2, B1, C3, D4, E5. Untuk jawab soal nomor 6, kita perlu tahu bunyi dari pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Bunyinya adalah bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, ini merupakan contoh pengamalan sila ke-5, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mana contoh pengamalannya adalah berlaku adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain atas dasar keadilan, suka bekerja keras, tidak suka berperilaku boros, tidak bergaya hidup mewah, suka berhemat, tidak melanggar peraturan yang berkaitan dengan kepentingan umum. Jadi, bumi, air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan diperuntukkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi tidak dalam hal tersebut peraturan yang ada tidak boleh dilanggar karena itu berkaitan dengan kepentingan umum. Maka bunyi pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan pengamalan Pancasila sila ke-5. Lanjut soal nomor 7. Pada awalnya, kalimat Bhinneka Tunggal Ika ditujukan kepada A. Penganut Buddha Jina dan penganut Hindu Shiva dapat hidup berdampingan dengan damai dan harmonis. B. Masyarakat adat dan suku pedalaman. C. Masyarakat yang heterogen pada masa kerajaan Mataram kuno. D. Penganut aliran kepercayaan dan penganut Hindu dapat hidup berdampingan dengan damai dan harmonis. E. Penganut aliran kepercayaan dan agama Buddha dapat hidup berdampingan dengan damai dan harmonis. Jadi soal nomor 7, kalimat Bhinneka Tunggal Ika awalnya ditujukan kepada, yang tepat adalah pilihan A, yaitu ditujukan kepada penganut Buddha Jina dan penganut Hindu Shiva dapat hidup berdampingan dengan damai dan harmonis. Jadi jawabannya adalah pilihan A. Lanjut soal nomor 8. Fungsi filsafat Pancasila dalam hubungan dengan ideologi-ideologi di dunia adalah sebagai berikut. A. Perbandingan perkembangan ideologi. B. Unsur ideologi setiap bangsa. C. Penyaringan masuknya ideologi asing. D. Perebutan hegemoni filsafat. E. Perpaduan filsafat dan ideologi. Hegemoni artinya adalah adanya dominasi dari penguasa atas nilai-nilai kehidupan seperti norma, budaya, dan lain-lainnya. Jadi di sini, dari kelima pilihan ini yang merupakan fungsi filsafat Pancasila dalam hubungan dengan ideologi di dunia adalah pilihan C, yaitu
Pancasila merupakan penyaringan masuknya ideologi asing. Jadi jawabannya adalah pilihan C. Lanjut soal nomor 9. Jiwa nasionalisme pada dasarnya sudah menjadi bagian dari dalam diri warga Indonesia karena sebelum merdeka kita adalah warga yang senasib dan sepenanggungan. Namun, terdapat banyak sekali tantangan nasionalisme bagi masyarakat Indonesia yang terbagi menjadi beberapa waktu di berbagai zaman, baik itu sebelum merdeka maupun setelah merdeka. Pada tahun 1908 sampai dengan tahun 1945, tantangan nasionalismenya berupa A. Ancaman-ancaman dari dalam yang berakibat tergoncangnya NKRI. B. Melawan invasi dan kolonialisme bangsa asing. C. Kesenjangan sosial yang berakibat pada perbedaan kasta ekonomi. D. Bertumbuhnya sifat individualisme karena terlalu banyak bermain gadget. E. Paham liberal yang mulai masuk ke Indonesia sedikit demi sedikit. Nah, di antara kelima pilihan ada kata-kata yang perlu kita pahami yaitu invasi. Istilah invasi artinya adalah aksi militer di dalam angkatan bersenjata suatu negara memasuki daerah yang dikuasai oleh suatu negara lain dengan tujuan menguasai daerah tersebut atau mengubah pemerintahan yang berkuasa. Jadi, invasi ini seperti kita berusaha untuk menguasai daerah lain, ya, dan sejalan dengan kolonialisme atau penjajahan. Jadi, pada tahun 1908 sampai dengan 1945, tantangan nasionalisme yang dihadapi oleh negara Indonesia adalah di antara kelima pilihan ini yang benar pilihan B, yaitu kita melawan invasi dan kolonialisme bangsa asing. Karena ancaman-ancaman dari dalam yang berakibat tergoncangnya NKRI bukan apalagi D, bertumbuhnya sifat individualisme karena terlalu banyak bermain gadget, jelas bukan, karena pada saat itu belum ada gadget, ya. Jadi soal nomor 9 jawabannya B, melawan invasi dan kolonialisme bangsa asing. Lanjut soal nomor 10. Nasionalisme dapat terbentuk karena banyak hal di Indonesia. Nasionalisme terbentuk salah satunya karena perasaan senasib dan sepenanggungan, yaitu sama-sama mengalami penjajahan. Terdapat beberapa momentum sejarah yang sangat penting dan berperan untuk kemerdekaan serta membangun semangat nasionalisme, baik itu para pemuda maupun kaum dewasa. Berdirinya organisasi Budi Utomo merupakan bagian dari A. Bangkitnya Indonesia, B. Sumpah Pemuda, C. Membuat penjajah gentar, D. Revolusi Prancis, E. Pembuatan Undang-Undang Dasar. Soal nomor 10 udah disediakan pembahasannya. Budi Utomo merupakan sebuah organisasi pelajar yang bersifat sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Organisasi ini didirikan di Jakarta pada 20 Mei 1908 oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa School Thought Opleiding for Inlandsche-Artsen. Maaf kalau penyebutannya salah, atau bisa disebut juga Sekolah Pendidikan Dr. Bumi Putra. Organisasi ini bergerak di bidang pendidikan yang kemudian menjadi pelopor kesadaran masyarakat dalam merintis perkembangan yang harmonis bagi negeri dan bangsa Hindia Belanda. Budi Utomo juga memberikan penekanan pada pendidikan karena bidang ini merupakan alat penting untuk memajukan suatu bangsa. Tujuan pembentukan Budi Utomo adalah untuk mengembangkan pendidikan dan kebudayaan serta meningkatkan perekonomian bagi masyarakat Bumi Putra. Budi Utomo merupakan organisasi pendongkrak pergerakan nasional karena sebagai organisasi modern pertama yang mengusung cita-cita nasional. Jadi, berdasarkan 5 pilihan yang ada, berdirinya organisasi Budi Utomo merupakan bagian dari A. Bangkitnya Indonesia, B. Sumpah Pemuda, C. Membuat penjajah gentar, D. Revolusi Prancis, E. Pembuatan Undang-Undang Dasar, bukan. Jadi soal nomor 10 jawabannya adalah A. Bangkitnya Indonesia. Jadi dengan berdirinya organisasi Budi Utomo merupakan bagian dari bangkitnya Indonesia. Oke teman-teman, kita udah selesai bahas 10 soal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.